Halo semua, perkenalkan nama saya Nika Dewika Puspasari, NIM 19103015 dari kelas H, Object Oriented Programming. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS Object Oriented Programming tentang aplikasi Java berbasis desktop menggunakan Java GUI dan Swing. Dalam aplikasi ini menggunakan konsep CRUD atau create, read, update, dan delete. Dan aplikasi yang saya buat yaitu aplikasi penyimpanan data produk yang terjual. Langsung saja ke langkah yang pertama yaitu kita membuat kelas koneksi. Nah, kelas koneksi yang saya buat bernama koneksi.java. Nah, untuk menampilkan program pada desktop tentunya diperlukan adanya koneksi. Untuk menghubungkan ke database di sini diisi dengan nama database yang telah dibuat, yaitu saya membuat database penjualan. Jadi di sini saya isi dengan penjualan. Nah, apabila koneksi berhasil, maka akan keluar notice koneksi berhasil, dan apabila tidak berhasil, maka akan tampil koneksi gagal atau plus message-nya. Langkah yang kedua yaitu membuat desain dari GUI-nya. Nah, di sini saya menggunakan beberapa label, yaitu seperti data produk, kode produk, dan lain sebagainya. Dan juga saya menggunakan 5 text field. Nah, text field di sini yang nantinya akan terhubung ke database. Nah, pada text field ini kita juga harus mengubah nama variabelnya. Bisa juga disesuaikan dengan yang di database. Dan juga saya menambahkan 4 button di sini, yaitu button tambahkan, edit, hapus, dan batalkan. Nah, masing-masing button ini memiliki fungsi atau action yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat tabel. Tabel ini isinya sesuai dengan data yang diinputkan atau diedit. Nantinya data yang ada ini akan ditampilkan di dalam tabel ini. Langsung saja saya jelaskan kode pada setiap action dari button-button ini. Yang pertama, button tambahkan. Nah, di sini kita menggunakan try catch. Dan terdapat codingan string SQL insert into product values, kode produk get text, nama produk get text, jumlah get selected item, harga get text, stok juga get text. Insert into di sini berfungsi menambahkan data dari desain GUI ke dalam tabel pada database. Nah, value-nya ini disesuaikan dengan nama variabel setiap text field-nya, dan juga dalam database juga disesuaikan. Nah, untuk mendapatkan nilai agar tampil dalam tabel dan sesuai dengan yang di database, maka ditambahkan codingan getText. Jadi getText ini berfungsi untuk mendapatkan nilai. Kemudian di sini juga ditambahkan koneksinya dan juga statement-nya. Nah, di sini menggunakan JOptionPaint untuk menampilkan pesan atau notice. Jika data berhasil disimpan, maka akan tampil notice penyimpanan data berhasil. Dan jika data tidak berhasil disimpan, maka akan tampil notice yang berisi message. Nah, sekarang akan kita coba running apakah ini sudah berhasil menambahkan data. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan data. Yang pertama, kode produknya misalnya B003, nama produknya permen, jumlahnya 3, harganya 2.000, stoknya 15. Kita klik tambahkan. Nah, penyimpanan data berhasil. Kita lihat apakah di tabelnya sudah
bertambah datanya atau belum. Nah, di tabelnya belum terlihat, coba kita running ulang. Sudah bisa kita lihat bahwa data yang tadi sudah tersimpan dalam tabel. Dan sekarang kita coba lihat apakah di dalam database sudah tersimpan juga. Nah, dalam database, data yang ditambahkan tadi sudah otomatis tertambah. Kemudian selanjutnya kita akan melihat apa saja isi codingan dari button edit. Nah, sebelum itu kita harus membuat sebuah metode dulu untuk menampilkan data dalam tabel. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah metode yang bernama load product, yaitu isinya ada kode barang, nama barang, jumlah, harga, dan stok. Nah, di sini juga terdapat try catch. Yang pertama codingannya yaitu string SQL sama dengan select bintang from product. Nah, select di sini berarti memilih semua yang ada dalam tabel produk, yaitu tabel ini disesuaikan dengan yang di database. Kemudian terdapat koneksinya. Nah, config db di sini ini berfungsi untuk memanggil metodenya saja, sehingga kita tidak perlu membuat banyak codingan untuk config db ini. Kemudian kita juga menggunakan perulangan yaitu while untuk menampilkan setiap barisnya. Kemudian kita di sini tabel yang kita buat yaitu saya membuatnya tabel produk. Nah, set model di sini artinya menaruh model pada tabel. Kemudian pada produk mouse click ini berfungsi untuk menampilkan data pada form agar kita dapat mengedit datanya. Nah, di sini kita membuat variabel baru seperti baris, kode produk, nm_produk, jmlh, dan seterusnya. Ini kita membuat variabel baru untuk mendefinisikan variabel yang ada dalam database agar tampil pada tabel yang di desain GUI-nya. Kemudian pada button edit ini terdapat codingan atau sintak update produk, set kode produk, dan lain-lain ini. Nah, update di sini yang dimaksud berarti kita dapat mengubah atau mengedit data. Kemudian isinya yaitu kode produk, nama produk, jumlah, harga, dan juga stok. Nah, di sini saya menggunakan where kode produk karena kode produk di sini sebagai kode unik, bersifat unik, karena saya tidak menggunakan primary key. Nah, di sini juga ditambahkan koneksinya dan config db seperti yang tadi untuk kita hanya memanggil metodenya saja agar kita tidak membuat codingannya banyak-banyak dan juga statementnya. Nah, di sini terdapat nanti akan tampil apabila data dalam produk ini berhasil kita ubah ataupun kita edit, maka akan tampil data berhasil diedit. Kemudian jika datanya gagal diedit ataupun datanya gagal diubah, maka akan tampil notis perubahan data gagal plus message-nya. Dan di sini juga diisikan load produk ini agar data dalam tabel bisa tampil. Kemudian di sini yaitu action dari button hapusnya atau delete. Di sini juga berisi try catch, menggunakan try catch yaitu codingan yang pertama terdapat string SQL delete from product where kode produk. Nah, delete di sini berarti terdapat perintah untuk menghapus data dari tabel produk yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, kode produk di sini berarti bersifat unik karena saya tidak menggunakan primary key, jadi saya menggunakan kode produk sebagai kode uniknya. Dan ini disesuaikan dengan yang didesain GUI dan juga database. Kemudian di sini juga ada koneksi, file koneksi, dan di sini ada metode config db agar kita tidak membuat codingan banyak-banyak tentang
config DB ini sehingga kita hanya memanggil metodenya saja. Dan juga ada statementnya. Kemudian jika data yang kita hapus tadi misalnya sudah berhasil dihapus, maka akan tampil notis data berhasil dihapus. Sedangkan jika tidak berhasil dihapus akan tampil sebuah message. Kemudian di sini juga terdapat metode load produknya agar sesuai dengan yang di dalam tabel dan juga yang di database datanya bisa terhapus. Nah, di sini saya akan mencoba mengedit datanya, apakah bisa diedit. Saya di sini akan mencoba mengedit barang 03-nya, yaitu nama produknya saya tambahkan milk kita. Saya klik edit. Nah, di sini sudah terdapat notis data berhasil diedit. Kita klik OK. Nah, di sini nama barangnya sudah terubah atau teredit menjadi permen milk kita. Sekarang kita lihat apakah di database juga sudah berhasil diubah. Kita refresh. Nah, di sini datanya sudah berhasil diedit menjadi permen milk kita. Sekarang kita akan coba untuk menghapus datanya. Kita coba yang barang 003, kita hapus. Nah, di sini sudah terdapat notis data berhasil dihapus. Kita klik OK. Nah, di dalam tabel ini datanya sudah terhapus. Kita lihat juga yang di database apakah sudah terhapus. Kita refresh. Nah, data barang 003 dengan nama produknya permen milk kita tadi sudah tidak ada dalam tabel ini, berarti penghapusan data sudah berhasil. Nah, di sini yaitu action dari button batalkan. Di sini kita dapat membatalkan data yang akan diedit. Tentunya kita perlu menambahkan setiap variabel dari formnya agar kita dapat membatalkan semua dari isi formnya. Misalnya kita coba running seperti ini. Nah, di sini apabila kita ingin mengedit barang pertama misalnya, atau menghapusnya misalnya, kemudian kita ingin membatalkan agar di form ini tidak ada lagi data-data produknya, kita klik batalkan. Nah, di sini sudah kosong. Jadi maksud dari button batalkan di sini untuk mengosongkan form yang ada di sini. Baik, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi yang saya buat, yaitu data penyimpanan produk. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.